kuliah di IAKN Tarutung. Saat ini saya mengambil jurusan Sosiologi semester 4. Pada kesempatan ini, saya akan mewawancarai warga Tarutung ini. Menurut mereka, apakah itu yang disebut dengan kejahatan? Oke, saat ini saya telah melihat salah satu warga Tarutung di sini. Saya akan mewawancarai beliau. Apa sebenarnya pandangan beliau atau menurut beliau apa yang disebut dengan kejahatan? Halo, selamat sore Kak. Oh iya, selamat sore. Bisa saya mengobrol sebentar Kak? Oh bisa. Jadi ya Kak. Oke. Pertama saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Pasari Buka. Seperti ini, saya memiliki tugas untuk mewawancarai warga sini. Bagaimana apa sebenarnya menurut mereka itu yang disebut dengan kejahatan. Tapi sebelumnya nama kakak siapa? Nama saya Destri Sumurangkit. Oh, terima kasih ya Kak. Menurut kakak apa itu yang dimaksud dengan kejahatan? Yang dimaksud dengan kejahatan itu seperti perbuatan yang. Jadi menurut kakak apa itu yang dimaksud dengan kejahatan? Yang dimaksud dengan kejahatan menurut saya yaitu perbuatan perbuatan yang melanggar norma itu. Seperti contohnya pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, seperti itu dia. Apakah kakak pernah melihat kejahatan di sekitar kakak atau di wilayah kakak seperti itu? Iya, saya pernah melihat suatu kejahatan yang ada di sekitar lingkungan saya, yaitu seperti pemerkosaan dia. Pada suatu kasus itu ada seorang bapak-bapak memperkosa satu anak gadis. Dia memperkosa anak gadis itu di depan rumah bapak itu. Dia mengajak si anak ini dengan cara memberi dia makanan, seperti itu, diberi makanan terus diajak ke satu tempat, dan disitulah dilakukan kejahatan tersebut seperti itu. Tetapi tak lama kemudian ada warga di sekitar mengetahuinya, lalu melihat mereka di situ, lalu berteriak agar warga di sekitar bisa mengatasinya seperti itu dia. Kemudian ada tidak Kak diberikan sanksi oleh keluarga atau pemerintah setempat kepada pelaku tersebut? Oh ya, ada. Dari pihak keluarga memutuskan bahwa si bapak ini dipenjara dia dipenjara seumur hidup seperti itu. Oh ya, jadi apakah kasusnya sampai sekarang beliau masih tetap di penjara seperti itu? Apakah tidak ada keringanan terhadap beliau atau perdamaian antara keluarga? Tidak ada sama sekali perdamaian antara keluarga mereka. Hingga sekarang kasus itu sudah tidak ada lagi dikarenakan bapak tersebut sudah meninggal dia, seperti itu. Jadi agar tidak terjadi hal-hal kejahatan seperti yang kakak bilang tadi, pemerkosaan, perampokan atau hal sebagainya, bagaimana menurut kakak cara untuk mengatasi agar tidak terjadi lagi kejahatan? Menurut saya itu semua itu kuncinya berada di pemerintah, seperti itu. Pemerintah harus melakukan keadilan terhadap semua kejahatan yang ada di negara ini, baik itu kepada orang-orang kaya atau pejabat-pejabat dengan orang-orang perekonomian menengah atau ke bawah lah, seperti itu. Karena bisa jadi nanti diakibatkan karena ketidakadilan ini, maka semakin banyak nanti warga-warga itu melakukan tindak kejahatan. Karena apalagi kasus pemerkosaan ini sungguh banyak terjadi di perkampungan, seperti itu dia. Oke, terima kasih ya Kak, karena dari kakak saya telah dapat mengetahui bahwasanya kejahatan itu harus benar-benar diatasi oleh pemerintah, dan bahwasanya kalau kejahatan itu karena semakin banyaknya kejahatan, pemerintah harus segera untuk mengatasinya seperti itu. Iya. Terima kasih ya Kak, permisi. Oke, dari penjelasan kakak tersebut saya telah mengetahui bahwasanya kejahatan yang beliau ketahui merupakan kejahatan pemerkosaan, di mana salah satu seorang ayah memperkosa anak gadis. Nah, bagaimana untuk cara mengatasinya? Beliau mengatakan cara mengatasinya adalah adanya pemerintah berperan untuk mengatasi hal tersebut supaya kejahatan tidak semakin merajalela di lingkungan ini atau di wilayah sini. Kemudian
Saat ini saya akan mewawancarai salah satu warga di sini. Saya akan meminta pendapat beliau bagaimana apa sih sebenarnya kejahatan itu. Di sini saya telah menemui salah satu seorang warga di sini, tepatnya di Taman Kota Tarutung. Saya akan mewawancarai mereka, apakah pendapat mereka tentang kejahatan itu. Selamat sore Kak. Ya, selamat sore. Bisa mengganggu sebentar Kak? Sebenarnya ini Kak ada tugas saya dari perkuliahan untuk mewawancarai apa menurut tugas dari kampus untuk mewawancarai warga di sini, apakah menurut mereka itu kejahatan. Nama saya adalah Mas Ari, itu bisa kenal Kakak. Nama saya Putri Sinaga. Jadi seperti ini Kak, menurut Kakak apakah itu yang dimaksud dengan kejahatan? Kalau menurut saya kejahatan itu sesuatu yang melanggar norma yang tentunya yang tentunya akan merugikan orang lain. Itulah menurut saya mengenai kejahatan. Jadi di lingkungan Kakak apa saja yang Kakak itu mengenai kejahatan? Kalau di lingkungan saya yang pernah saya lihat kejahatan yang pernah saya lihat itu yaitu salah satunya yaitu pencurian. Pencurian Kak? Iya. Pencurian apa itu Kak? Khususnya sepeda motor. Iya. Apakah ada sanksinya dari keluarga, perdamaiannya, atau dilaporkan ke pihak yang berwenang, misalkan polisi seperti itu Kak? Kalau memang haknya sanksi dari keluarganya, adakah perdamaiannya atau dari kepolisian? kalau mengenai sanksi tidak ada, soalnya motor yang dicuri itu tidak tahu siapa yang mencurinya itu. Tapi yang dilakukan korban dari pencurian itu hanya melapor ke pihak tertentu, ya ke pihak polisi gitu. Ada tindakan yang dilakukan pihak polisi Kak? Ada dengan cara Mencari? ia mencari dengan menutup pembatasan, melakukan pemencaran terhadap polisi-polisi yang lain agar menjaga setiap pembatasan agar kereta yang dapat tidak boleh lewat dari pembatasan gitu. Apakah pencurinya ditemukan Kak? Sejauh ini yang berita saya dapat pencurinya tidak dapat ditemukan. Jadi kalau menurut Kakak di sini sampai pencurinya tidak dapat, di mana kekurangannya? Apakah itu dari pihak kepolisian yang kurang berpartisipasi untuk mencarinya atau bagaimana Kak? Kalau menurut saya, kalau dari pihak polisi tidak ada yang disalahkan untuk pihak polisi. Menurut saya yang saya salahkan itu si korban tersebut kenapa meletakkan barangnya sepeda motornya itu sembarangan gitu. Kadang pencuri ini Kak, menurut saya di situ niatnya sebenarnya tidak ada niat dia untuk mencuri, tetapi karena ada waktu dia ada kesempatan yang dilihat dia sehingga dia melakukan itu menurut saya. Oke Kak, jadi menurut Kakak bagaimana cara mengatasinya agar tidak terjadi pencurian ini? Kalau menurut saya, kalau hal pencurian tidak terjadi ya kembali ke kedua pihak sih. Yang ke pihak pertama yang dari pemerintah gitu ya, pihak pemerintah lebih mengetatkan keamanan itu. Yang pihak kalau ke bagian yang melakukan kejahatan itu, melakukan pencurian itu ya tentunya lebih menanamkan rasa malu, lebih tahulah bagaimana norma-norma yang berlaku di lingkungan dia. Terima kasih ya Kak untuk informasinya dan untuk penjelasannya. Permisi Kak. Baik, pada saat ini saya mendapat informasi dari warga sekitar sini bahwasannya kejahatan yang dia ketahui di sekelilingnya itu adalah kejahatan mengenai pencurian. Beliau menjelaskan pencurian itu harus diatasi dengan disangkutkannya pihak pemerintah, yaitu atau pihak kepolisian. Jadi di sini ada dua kejahatan yang saya temukan. Dari yang pertama tadi itu kejahatan pemerkosaan dan yang kedua kejahatan mengenai pencurian. Baik, saya
saya mendapatkan kesimpulan bahwasannya kejahatan itu beraneka ragam. Ada kejahatan pencurian, ada kejahatan pemerkosaan. Namun mereka juga memberikan penjelasan bahwasannya itu bisa diselesaikan dengan adanya sangkutan pemerintah atau kembali kepada diri sendiri. Saya Nella Pasaribu mengucapkan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Shalom.